Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Isni dalam pembelajaran IPA. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Baik, kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Oke. Sebelum masuk dalam penjelasan, kita belajar istilah dulu. Ada kromosom yang berisi DNA, ya. Lokus yaitu letak gen pada kromosom, sedangkan alel adalah sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Ada alel dominan, yaitu alel yang kuat menutupi alel yang lain, dan alel resesif adalah sifat yang tertutup oleh alel dominan. Nah, sekarang ada homozigot. Apa itu homozigot? Alel yang sama, contohnya A besar atau B kecil yang penting samalah. Kalau heterozigot, ini gen yang pasangan alelnya berbeda. Misalnya kayak gini, ada A besar A kecil atau B besar B kecil. Kalau parental itu adalah induk, sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Bisa berupa warna kulit atau kuping. Kuping itu ada yang bergelambir, ada yang melekat, bentuk kaki juga sama. Nah, kalau genotip adalah ini yang mengendalikan sifat fenotip. Biasanya dituliskan dalam bentuk simbol-simbol. Misalnya B besar B besar, A besar A kecil atau A kecil A kecil. Gitu. Filial adalah keturunan, sedangkan gamet adalah sel kelamin. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat. Seperti ini. Ini adalah penyilangan monohibrid. Penyilangan dengan satu sifat beda. Contohnya adalah sifat ungu dengan sifat putih. Nah, ini hanya satu sifat beda. Ini dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Bunyinya adalah pasangan alel akan memisah secara bebas pada pembentukan gamet. Nah, seperti apa prosesnya kita lihat. Pada bunga dengan induk ungu memiliki fenotip ungu dengan putih, itu bergenotip, genotifnya adalah U besar dan U kecil. Kalau kita lihat seperti ini, U besar ini adalah dominan. Kenapa dominan? Karena dituliskan dengan huruf besar. Kalau ditulis dengan huruf besar, biasanya dominan. Sedangkan putih dituliskan dengan huruf kecil. Ini berarti resesif. Kalau dominan, di mana muncul salah satu huruf besar, maka akan muncul sifat fenotip ini. Misalnya ini ungu, apabila ada U besar cuma satu, maka akan muncul warna ungu. Nah, gametnya seperti apa? Gamet itu adalah separuh dari jumlah genotip. U besar berarti gametnya U dan U. Nah, kalau yang ini U kecil gametnya adalah U kecil. Nah, filialnya itu berupa ini. Yang pertama kita gabungkan U besar dengan U kecil. Kita lihat U besar dan U kecil. Ini genotifnya. Sedangkan fenotipnya ternyata muncul warna ungu. Yang kedua, U besar dengan U kecil. U besar, U kecil. Ini genotip. Filialnya apa? Ungu lagi. Kemudian yang ketiga, U besar dengan U kecil. Muncul warna ungu lagi. U besar dengan U kecil muncul warna ungu lagi. Sehingga kesemuanya ternyata akan muncul warna ungu. Kenapa begitu? Karena ungu ini dominan. Walaupun muncul U besar cuma satu, maka akan muncul sifat ungu atau fenotip ungu. Penyilangan yang seperti ini dikatakan sebagai penyilangan dominansi penuh. Dengan rasio genotip, U besar U kecil ada 100%, sedangkan rasio fenotip warna ungu 100%. Nah,
Bagaimana halnya apabila sesama F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi ungu dengan genotif U besar U kecil disilangkan dengan sesamanya. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Ini induknya ungu, genotifnya U besar U kecil. Ini induk betina, ungu fenotifnya dengan genotif U besar U kecil. Gametnya bagaimana? Gametnya karena ini alel bersifat heterozigot, maka ditulis atas bawah. Besar, kecil. Ini tidak sama. Besar, kecil. Seperti itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya kita lihat. U besar dengan U besar. U besar dengan U besar. Di mana muncul U besar, maka di situ muncul warna ungu. Begitu. Nah, ini juga sama. U besar, U kecil. U besar, U kecil. Genotifnya U besar, U kecil. Akan muncul warna ungu juga. Ya, karena ada U besar satu ini. Selanjutnya, U kecil, U besar. Kalau menulis genotif, itu yang besar ada di depan. Nah, seperti ini. U besar, U kecil. Nah, muncul warna ungu. Kenapa ungu? Karena ada U besarnya walaupun cuma satu. Ini kan dominan. Ya, maka akan tertutuplah yang resesif. Nah, kalau yang ini U kecil dengan U kecil. U kecil dengan U kecil. Maka akan muncul sifat resesif. Warnanya putih, fenotifnya putih. Begitu ya. Jadi, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, ternyata menghasilkan keturunan 3 bunga berwarna ungu dan 1 bunga berwarna putih. Kalau kita lihat perbandingan genotif dengan fenotif, kalau genotif ini simbol-simbol ya. U besarnya ada berapa? Ada 1. U kecilnya ada berapa? 2. Nah, rasio genotif. Sedangkan U kecilnya ada berapa? Ada 1. Ada 1. Sehingga bisa dituliskan 1 per jumlah semuanya 4. 1 per 4 kali 100%. 25%. 2 per 4 kali 100%. 50%. 1 per 4 kali 100%. 25%. Ini adalah genotifnya, simbol-simbolnya. Sedangkan fenotifnya ternyata hanya ada 2, yaitu warna ungu dan warna putih. Warna ungunya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Putihnya ada 1. Sehingga kalau ditulis rasio fenotifnya seperti ini. Ungu banding putih. Yaitu 3:1. Nah, sekarang kita latihan. Contoh soal ya. Bagaimana kita akan menuliskan penyilangan ini. Penyelesaiannya bagaimana? Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, sini. Yap. Kita baca soalnya dulu. Buah A memiliki genotif B besar, B besar. Besar. Kalau besar tadi apa? Do, mi, nan. Nah, B besar ini mengkode sifat apa? Sifat bulat. Nah, jadi bulat ini akan muncul apabila ada B besar. Apakah dua-duanya harus besar? Tidak. Bisa B besar, B besar. Bisa juga B besar, B kecil. Nah, ini B besar, B kecil. Yang penting apabila ada B besar, walaupun cuma 1, maka akan muncul sifat bulat. Kenapa? Karena dominan. Nah, kalau yang ini adalah resesif. Tulis ya. Resesif. Nah, dengan bentuk buah lonjong. Nah, apabila muncul B kecil, maka akan muncul sifat lonjong. Kemudian kita lihat pertanyaannya seperti apa. Apabila kedua buah tersebut disilangkan, tentukan kombinasi gen antara
A dan buah B menggunakan tabel Punnett. Kita lihat dulu. Nah, ini kita silakan dulu ya. Kita tulis parentalnya dulu. Parental atau induk. Induknya seperti apa? Buah bulat, ya. Buah bulat. Ini kita tulis bulat. Ini disilangkan dengan lonjong. Dengan lonjong. Perlu diketahui kalau kita tahu bulat dan lonjong, ini merupakan fenotif ya. Fenotif. Kemudian genotifnya seperti apa? Genotif itu simbol. Simbol dari fenotif. Genotifnya apa? Bulat. Bulat. Genotifnya adalah B besar, B besar. Sedangkan lonjong, genotifnya adalah B kecil, B kecil. Nah, setelah kita tahu genotifnya, maka kita akan mencari gametnya. Gamet. Nah, gametnya seperti apa? Kita lihat. Gamet selalu separuh dari genotif. Kalau yang ini adalah bumbu ya, karena kita diminta membuat tabel Punnett, maka kita tulis semuanya. B, yang ini masuk di sini, yang ini nanti di bawahnya. Genotifnya B besar, B besar. Tapi cuma satu. Nah, ini juga sama, gametnya B kecil, ini B kecil. Setelah itu kita akan membuat filialnya atau anaknya. Filial. Filialnya seperti apa? Nanti kita buat dalam bentuk bagan ya. Nanti dalam bentuk bagan. Kita lihat dulu. Nah, ini kita lihat dalam bentuk bagan. Setelah itu kita akan tuliskan. Jadi untuk membuat tabel Punnett, maka kita buat diagram seperti ini. Tentukan dulu jumlah gametnya. Gametnya ada berapa? Ini katakanlah sebagai betina, yang ini sebagai jantan. Nah, gamet yang ini nanti kan ada dua nih, letakkan aja di sini. B besar, B besar. Jadi bagian yang tepi ini adalah gametnya. Kemudian lonjong ini jantan, lonjong dituliskan B kecil. Kita tulis di sini. B kecil. Setelah itu kita tulis bagaimana filialnya, gamet filialnya. Kita lihat gametnya. Kita gabung saja. Nah, seperti ini. B besar, B kecil. Yang ini bagaimana, Bu? B besar, B kecil. Yang ini sama, kita gabung ini dan ini. B besar, B kecil. Yang ini sama, ini tulis B besar, kemudian ini tulis B kecil. Nah, setelah itu kita tahu ternyata semuanya ini B besar tadi ya, semuanya memiliki genotif B besar, B kecil. Ini B besar, B kecil, B besar, B kecil, demikian juga dengan ini. Semuanya B besar, B kecil. Ini bisa kita tulis filialnya B besar, B kecil. Genotif ya. Genotifnya B besar B kecil berapa? Berarti 100%. Sedangkan kemudian fenotifnya bagaimana? Fenotif itu sifat yang muncul. Genotifnya sudah B besar B kecil, bagaimana dengan fenotifnya?
fenotif. Fenotif itu artinya ini muncul warna apa, muncul sifat apa, begitu. Kita lihat di sini, dominan itu B besar, B besar. B itu dominan. Jadi setiap kali muncul huruf B besar, maka akan muncul sifat bulat. Ini ada B besar, walaupun satu, maka di sini muncul sifat bulat. Nah, berapa? 100%, karena ini semuanya bulat 100%. Seperti itu, saya kira cukup ya, paham? Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Masih dalam penyilangan monohibrid, tetapi kita akan membahas yang intermediate. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.